kita semua pernah naik pesawat, atau mungkin yang di rumah belum pernah atau pernah pergilah ke bandara. Biasanya kalau di bandara itu ada gate khusus untuk keberangkatan atau departure dan kemudian ada kedatangan atau arrival. Nah, biasanya di setiap gate itu atau di setiap tempat kedatangan, baik kedatangan atau keberangkatan, ada jadwalnya. Benar ya? Isak pernah pergi nggak Isak ke bandara? Pernah toh? Pernah naik pesawat toh? Walaupun masih kecil. Nah, biasanya itu ada pengumuman kedatangan dari Manado jam 12.00. Berarti kalau kita sudah tahu yang akan datang itu misalnya saudara kita dari Manado atau dari luar negeri atau dari luar kota manapun, kita sudah tahu dia akan datang jam berapa, dia akan landing jam berapa, dan kita pasti sudah mempersiapkan diri. Mungkin paling sedikit 2 jam sudah harus sampai di situ, harus 1 jam, ya kan? Kita nggak mungkin dia udah datang, dia udah landing, terus kemudian kita datangnya telat, kecuali Raffles dulu. Dia bilang masih di Ketapang, tiba-tiba kita sudah di Bandara Soekarno. Itu luar biasa, ingat lupa ya. Pontianak. Nah, itu di luar dari skrip. Tapi biasanya kalau kita mau menjemput seseorang, biasanya kita sudah prepare untuk menjemput beberapa waktu sebelumnya. Misalnya jam 12, kita usahakan jam 11 sudah ada di tempat, ya. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Sebenarnya kedatangan Tuhan itu sudah dijadwalkan sebelumnya. Amin. Cuman nggak 1 jam atau 2 jam sebelum Tuhan datang sebagai manusia, nggak 1 jam atau 2 jam, tetapi beratus-ratus tahun. Ada banyak nabi yang sudah menjadwalkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai manusia. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Mika. Tapi saya mau ungkit masalah Nabi Mika aja dulu karena ada nama arti Mika. Kalau Nabi Mika menjadwalkan kedatangan Tuhan Yesus itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus landing ke bumi. Ya Mika, benar nggak Mika? Benar. Jadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah infokan kepada nabi-nabinya. Kalau yang saya bawa kali ini adalah tentang Nabi Mika. Mik gitu ya. Mika, tolong jadwalin dong, saya mau datang ke bumi 700 tahun depan. Wah, agak repot sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau dijadwalkan 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, orang masih bisa nunggu. Tapi beratus-ratus tahun yang lampau Tuhan memberitahukan kepada para nabinya untuk mempersiapkan atau untuk memberi pengumuman bahwa saya akan segera datang ke bumi. Tetapi sayangnya selama beratus-ratus tahun itu tidak banyak orang yang aware atau tidak banyak orang yang memperhatikan tentang datangnya Sang Juru Selamat ini. Dan kenapa Tuhan harus memilih untuk menampakkan dirinya, malaikat-malaikat diutus untuk menampakkan dirinya kepada gembala-gembala, seperti yang kita sudah baca di ayat yang ke-8 sampai ayat yang seterusnya. Kenapa tidak pemerintah saat itu? Kenapa tidak Raja Herodes saat itu? Kenapa pada saat itu benar-benar malaikat menampakkan dirinya kepada para gembala? Karena para gembala yang dilihat Tuhan saat itu memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada Herodes? Tuhan melihat hati Herodes dipenuhi dengan kepicikan dan kelicikan. Bahkan terhadap orang Majus pun Tuhan hanya menampakkan bintang untuk diikuti. Walaupun dikatakan orang-orang Majus ini adalah magister-magister, artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Dengan demikian mereka dituntun dengan sebuah bintang untuk sampai ke tempat di mana bayi itu ada, anak itu ada. Kepada gembala-gembala benar-benar Tuhan menaruh perhatian khusus, yaitu menampakkan malaikat dan sejumlah besar malaikat yang dikatakan dalam ayat 13, mereka menyanyikan pujian kepada Allah, kemuliaan di tempat yang maha tinggi di antara orang yang berkenan kepadanya. Enggak semua orang mendapatkan keistimewaan itu. Amen. Padahal sebenarnya gembala-gembala, gembala domba pada masa itu adalah pekerjaan atau profesi yang sangat rendah, atau boleh dikatakan zaman sekarang mungkin kuli kasar.
Tetapi meskipun pekerjaan gembala domba itu kulit kasar, tetapi pekerjaan itu sangat diminati sebab memang pada dasarnya nenek moyang mereka adalah gembala, gembala-gembala domba. Mereka bekerja terbiasa untuk menggembalakan kambing domba. Mereka terbiasa untuk memiliki pekerjaan yang seperti itu semenjak nenek moyang mereka ada tinggal di tanah Israel. Tetapi sayangnya banyak orang memandang rendah, memandang enteng pekerjaan atau profesi gembala. Di situ Tuhan melihat bahwa para gembala ini memiliki hati yang tulus. Mereka mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Mereka mengerjakan pekerjaannya dengan tulus dan ikhlas. Makanya Tuhan memilih untuk menampakkan diri mereka, Tuhan memilih untuk menampakkan malaikat itu kepada para gembala, sehingga apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan manusia saat itu benar-benar dihargai. Sebab jika Tuhan atau malaikat menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak menghargai, itu akan seperti sebuah hal yang menyebabkan sesuatu yang terbiasa. Karena contohnya seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, dia tidak akan menghargainya. Tetapi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sangat disukainya, tentu akan dihargainya. Sama seperti halnya gembala-gembala tersebut. Saya akan percaya Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati mereka, sehingga Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk menampakkan diri mereka kepada para malaikat tersebut. Dan kita lihat para malaikat tersebut menyambut dengan antusias, nggak yang cuma oh iya ada yang lahir, emang siapa, kita nggak kenal, kenapa dia nggak lahir di istana raja. Sama seperti para Majus, mereka sempat salah alamat. Mereka pergi ke istana Herodes sebab dalam mindset mereka seorang raja akan hadir berarti dia lahir di istana. Tetapi ketika dikatakan kepada para gembala hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota, mereka nggak bilang juru selamat di mana, kenapa harus di Bethlehem, ya? Karena di dalam kitab Mika 5 ayat 1 berkata, boleh dibacain? Mika 5 ayat 1. Siapa yang pegang Alkitab? Mika 5 ayat 1. Dalam jadwalnya Nabi Mika, di mana Yesus lahir? Tetapi engkau. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata. Betlehem adalah kota yang paling kecil di antara kaum Yehuda. Kenapa Tuhan memilih di situ? Kenapa Tuhan memilih menunjukkan malaikat-malaikat kepada para gembala yang notabene tempat itu tidak terkenal, walaupun sempat terkenal karena di situ dikuburkan Ribka dan Lea, ya. Tetapi dalam artian mereka tempat itu tidak terkenal tempat-tempat yang lainnya. Kenapa Tuhan memilih untuk hadir di Israel di tempat itu dan memilih untuk memberi pengumuman kepada gembala-gembala saat itu? Karena Tuhan tidak ingin menunjukkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Tuhan ingin kedatangannya disambut oleh orang-orang yang tepat. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita mengerti, kita paham benar Tuhan punya visi untuk datang ke dunia ini. Visi yang pertama yaitu untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia, umat kesayangannya, karena kita sudah berbuat dosa. Kita sudah melakukan hal yang akan menyebabkan kita sudah pasti masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan, meskipun dengan jabatan yang tinggi, meskipun dengan predikatnya yang tinggi sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia berani untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan dia datang lahir di dunia ini ke tempat yang tidak terkenal, dan dia lahir di sebuah palungan, dan kemudian dia dibungkus dengan lampin, ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk sesuatu yang wow atau spektakuler, bukan, untuk sesuatu yang dikatakan benar-benar bisa diterima oleh manusia saat itu. Walaupun tujuannya adalah spektakuler, ingin menyelamatkan manusia, tujuannya spektakuler, ingin membuat manusia ini tidak masuk dalam neraka, ingin membuat manusia ini masuk ke dalam surga, menikmati surga yang tinggal kekal bersama dengan Dia.
Tetapi Tuhan tahu ketika Tuhan datang, Tuhan harus datang ke tempat yang benar-benar terbuka untuk dirimu. Saat ini, saat itu yang benar-benar membuka diri mereka untuk kedatangan Tuhan adalah para gembala. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka semuanya bersukacita ketika mendengar kabar itu. Saya nggak tahu sebelum tentu ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada Herodes atau datang kepada pemerintah setempat saat itu, terus mereka bersukacita mendengar kabar itu. Ya, kita lihat di ayat terakhir, ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memiliki sukacita ketika mereka mendapatkan kabar tersebut, tapi lebih bersukacita lagi ternyata apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu sinkron sama. Artinya mereka mendapatkan tempat di hati Tuhan. Mereka bersukacita. Gembala-gembala ini bersukacita walaupun mereka itu profesi yang sangat tidak dipandang orang. Profesi mereka ibaratnya seperti buruh kasar, tetapi ketika ada kabar datang kepada mereka dan mereka mengkonfirmasi dan itu ternyata benar, sukacita itu penuh. Sepertinya mereka dianggap istimewa, benar tidak? Meskipun kita orang kecil, tetapi ketika ada suatu kabar baik yang diberitakan hanya kepada kita, saya yakin kita semua merasa bangga. Contohnya misalnya ada teman yang curhat sama kita dan hanya kita yang tahu. Orang lain, benar gak sih seperti itu? Hanya kita yang tahu ternyata. Dan terus kita pasti merasa sangat bersukacita. Berarti seseorang itu percaya sungguh sama kita. Misalnya seperti itu ya. Nah, ketika para gembala tahu apa yang disampaikan oleh malaikat itu ternyata benar, dan ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka itu benar-benar sama dan sinkron dan benar, mereka bersukacita sebab apa yang mereka lihat itu benar adanya. Mereka merasa diri mereka istimewa. Dan itulah sebenarnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita istimewa dengan segala apapun predikat kita, dengan latar belakang kita apapun yang kita miliki. Entah kita mungkin orang biasa, kita mungkin memiliki sesuatu yang lebih dalam hal kekayaan, kita orang yang pintar, kita orang yang dihargai orang banyak, atau apapun keadaan kita, atau kita hanya orang kecil, kita hanya orang sederhana, tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar datang untuk kita benar-benar memaknai bahwa kedatangan Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu itu adalah untuk menyelamatkan kita, seharusnya kita sudah merasa sukacita. Amin. Tapi terkadang banyak orang yang hanya menganggap kelahiran Yesus Kristus itu yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember itu hal yang biasa. Saya melihat postingan teman saya yang baru pindah ke Manado, dia bilang begini, walaupun saya orang Manado, tapi saya terkaget-kaget dengan keadaan Natal di Manado katanya. Luar biasa, wah sampai jalan udah nggak bisa jalan katanya. Kue berjejer-jejer bermeja-meja. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna Natal. Sebab apa yang saya alami di Jawa Barat itu memang Natal tidak tidak terlalu berasa, tetapi kami memaknainya dengan kekhusyukan. Kami memaknainya benar-benar dengan sukacita. Kadang-kadang orang merayakan hari besar atau hari Natal itu lebih kepada sesuatu yang lahiriah, benar ya? Baju baru, makanan, kue kering, makanan segala macam yang ada di atas meja, angkatan darat, laut, udara, semua udah ada di sana. Tetapi mereka saking sibuknya nggak pergi ke gereja untuk Natal. Itu yang saya sering sayangkan ya. Kita memaknai Natal sama seperti bagaimana gembala menyambut Yesus Kristus datang ke dunia ini. Amin. Sukacita itu ada dalam diri kita, dan sukacita itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tidak bisa diciptakan sama orang lain. Amin. Sekitar kita mungkin boleh tidak baik, tetapi kalau kita sendiri bisa merasakan, bisa menciptakan sukacita yang dari Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan benar-benar menyambut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi yang menjadi fokus saat ini adalah bukan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik, dan sudah sedang menyiapkan tempat bagi kita. Yang menjadi fokus bagi kita kali ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita mau menyambut kedatangan yang kedua kali? Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Wahyu pasal 3
Wahyu 3 ayat 11. Bisa tolong bacain Wahyu 3 ayat 11. Aku datang. Kenceng, Wahyu Kak. 3 ayat Berdiri, Kak. yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera. Aku ini adalah Tuhan. Amin. Ya. Aku datang segera. Tuhan Yesus berkata, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Kita dalam keadaan sekarang kita sedang mempersiapkan diri menerima mahkota kita masing-masing. Mahkota yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sebutkan dalam firman Tuhan ini adalah mahkota kehidupan. Kita diberi jaminan keselamatan oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang, pegang apa yang ada padamu. Pegang mahkota yang sedang kamu persiapkan untuk kamu pakai ketika kamu masuk dalam kerajaan surga. Artinya kalau kita tidak pegang, bisa jatuh. Pegang apa yang ada padamu. Nah, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia lewat perantaraan Yohanes. Yohanes diberi mandat atau diberi wahyu untuk menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat. Nah, sayangnya di antara ketujuh jemaat hanya 2 jemaat yang dikasih, artinya yang diberikan acungan jempol lah ibaratnya sama Tuhan, ya. Yang pertama adalah Philadelphia, yang kemudian yang kedua adalah jemaat Smyrna. Kita akan bahas mengenai jemaat Philadelphia. Kenapa Tuhan bilang peganglah apa yang ada padamu. Aku datang segera, pegang apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Jemaat Philadelphia dibangun di tengah-tengah masyarakat yang kurang lebih seperti jemaat yang ada, kurang lebih seperti masyarakat yang ada di Athena. Jadi masyarakat Athena itu adalah masyarakat yang hidup dalam penyembahan berhala. Nah, jemaat yang ada di Philadelphia ini mereka tidak memiliki kekuatan jemaat secara jemaat yang banyak, tidak. Mereka tidak terlalu besar komunitas mereka, tidak. Dan sama seperti jemaat Smyrna, mereka juga mengalami penganiayaan. Tetapi apa yang kita boleh contoh atau kita boleh teladani dari jemaat yang ada di Philadelphia? Kita lihat ayat 8 di sini. Di ayat 8 pasal 3 kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh orang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kekuatannya nggak seberapa, berarti mungkin komunitas mereka tidak besar. Tidak seperti jemaat Korintus yang besar. Jemaat Philadelphia tidak terlalu besar, makanya dikatakan oleh firman Tuhan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi aku tahu pekerjaanmu. Engkau setia, engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Jadi meskipun dalam keadaan yang sedikitnya mereka punya komunitas itu, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan seperti menyangkal Tuhan. Karena mereka memang ada di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Makanya kenapa kota Philadelphia itu dikatakan Athena kecil. Jadi versi kecilnya Athena, di mana Athena itu banyak sekali penyembahan berhala, banyak sekali patung-patung sesembahan. Nah, Philadelphia ini diibaratkan sebagai Athena yang kecil. Jadi orang-orang yang ada di Athena itu masyarakatnya hidup dalam penyembahan berhala. Namun jemaat Philadelphia dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa mereka tidak menyangkal Tuhan. Itu yang Tuhan senang sama mereka. Dan dikatakan mereka menuruti firman Tuhan. Itu yang pertama. Ciri khas hidup orang Philadelphia yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan sudah bilang, pegang apa yang ada padamu, aku datang segera. Itu yang pertama, mereka menuruti firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita lihat ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi dikatakan di ayat 10 bahwa jemaat Philadelphia itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hanya menuruti firman Tuhan, mereka tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Makanya Tuhan sudah memberi jaminan kepada mereka bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari cobaan-cobaan. Tuhan akan apa dikatakan dalam ayat 10 tadi, aku akan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan atau memiliki pengaruh, mereka bilang sama kita, tenang aja bro, tenang aja sis, tenang aja kak, tenang aja dek, kamu aku backup. Dalam hati kita pasti sudah merasakan sukacita atau ketenangan, amin. Itu hanya orang biasa. Tetapi yang hebatnya jemaat Philadelphia ini adalah bukan hanya orang yang menjanjikan perlindungan sama mereka, yang menjanjikan pembelaan sama mereka, tetapi Tuhan sendiri berkata, aku akan melindungi engkau pada hari dikatakan ayat 10 tadi, ketika hari pencobaan datang untuk mencobai seluruh bumi, aku akan melindungi engkau. Asalkan dikatakan dalam firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Amin. Nah, yang harus kita fokuskan ketika untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah pegang apa yang ada pada kita. Amin. Mahkota yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, mahkota yang sedang kita kerjakan untuk kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan Allah di surga nanti, pegang. Sama seperti jemaat Philadelphia, mungkin secara kekuatan mereka tidak banyak, secara komunitas mereka tidak banyak, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dan mereka menghidupi firman Tuhan itu. Amin. Untuk kita bisa tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan kasih, yang Dia sudah datang membawa kepada kita 2000 tahun yang lalu, dan sementara kita nantikan kedatangan yang kedua kali ini adalah bagaimana kita bisa memegang apa yang Tuhan sudah beri dalam diri kita, memegang mahkota yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita pakai saat ada bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita menaati firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Orang bisa berkata, saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah berpuasa, saya sudah melayani, saya sudah mengerjakan bagian-bagian saya dalam pelayanan. Tetapi mungkin ada satu hal yang kurang dalam diri kita, adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak bersetia. Kalau setia itu adalah sesuatu yang sifatnya berkesinambungan. Tidak setia, tidak setia, setia, tidak setia, tidak setia, setia, tidak setia. Dan mungkin di tahun 2022 kita mengalami kurva naik turun, ya, setia, tidak setia. Tetapi yang menjadi iman kita, yang menjadi pengharapan kita ke depan di tahun 2023, kita boleh setia, dan semakin setia kurvanya semakin naik, semakin setia di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, mahkota yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, tetap kita pegang. Ketika satu saat nanti kita sudah berkumpul dengan Tuhan, ini loh mahkotanya kita, Tuhan, kita letakkan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita berdoa. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan bersama-sama dengan kami, keluarga besar Sumbawa ini. Kita menanti kedatangan Tuhan bukan seperti bayi lagi, bukan seperti bayi yang ada dijumpai oleh gembala-gembala di palungan. Tidak, kita menanti kedatangan Tuhan sebagai hakim, sebagai raja yang akan menghakimi yang setia dan yang tidak setia. Amin. Tapi biarlah kita boleh menjadi di yang bagian yang setia. Kita boleh ada di posisi yang sama seperti jemaat Philadelphia, yang selalu menuruti firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin. 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 Sama-sama kita berdoa firman Tuhan untuk